The Balance Career mengatakan bahwa teknik ini sangat berguna untuk membuat calon pelanggan merasa nyaman karena mereka merasa seperti Anda tidak menjual barang apapun. Nah, meski begitu, ketika Anda memulai percakapan, Anda dapat kembali ke tahap kualifikasi, yaitu menggambarkan fitur dan manfaat bisnis Anda untuk mendapatkan deal. Hello great people, kembali lagi bersama saya Rani Desiana di segmen Helping Others Grow dengan tema sales. Dalam pembahasan kali ini, saya akan melanjutkan kembali mengenai teknik sales closing. Setelah terakhir kita membahas teknik empath closing, teknik selanjutnya yaitu inoffensive closing. Teknik closing yang satu ini akan memudahkan klien untuk menjawab pertanyaan yang Anda ajukan sesuai harapan. Pertanyaan yang Anda ajukan untuk menegaskan informasi, mengkonfirmasi nilainya, serta menyarankan langkah-langkah yang harus Anda lakukan selanjutnya. Nah, teknik ini berjalan baik khususnya dengan prospek yang lebih menyukai proses diskusi dibanding transaksi yang tiba-tiba. Dengan format tanya jawab, calon pembeli yang memegang kendali kemana arah percakapan. Jika bingung, inoffensive closing bisa terdengar seperti, "Jadi saya ulangi kembali ya Pak. Bapak ingin agar websitenya nanti terdapat fitur chat, e-commerce, sekaligus pembayaran ya. Nah, kira-kira apakah ada tambahan lain yang saya lewatkan dalam diskusi kali ini?" Jika calon pembeli menjawab tidak, Anda bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti berikut. Jika semuanya sudah oke, apakah bisa kita bernegosiasi untuk penawaran harganya Pak? Dengan begitu, deal akan tercapai dengan lancar tanpa paksaan setiap pihak. Selanjutnya ada yang namanya backward closing. Teknik ini akan mengubah proses penjualan Anda yang akan dimulai dengan menunjukkan referensi atau rekomendasi dari para pengguna bisnis Anda. The Balance Career mengatakan bahwa teknik ini sangat berguna untuk membuat calon pelanggan merasa nyaman karena mereka merasa seperti Anda tidak menjual barang apapun. Nah, meski begitu, ketika Anda memulai percakapan, Anda dapat kembali ke tahap kualifikasi, yaitu menggambarkan fitur dan manfaat bisnis Anda untuk mendapatkan deal. Contoh dari backward closing, misalnya, apakah Anda tahu sebagian besar pengguna produk kami merasakan perubahan signifikan setelah minum obat herbal ini? Bahkan, produk kami juga direkomendasikan oleh para dokter di rumah sakit umum kota loh. Nah, teknik selanjutnya ada puppy dog closing. Metode ini sangat efektif bagi proses penjualan Anda karena memanfaatkan rasa cinta calon pelanggan terhadap produk Anda yang membuat mereka membeli produk tersebut. Mari kita bahas mengapa teknik ini diberi nama puppy dog closing. Seperti yang kita tahu, sebagian besar orang akan membawa anak anjing untuk beberapa hari sebelum mengembalikannya. Sama halnya dengan test drive atau try before you buy. Ini berarti Anda memberikan calon pelanggan kesempatan untuk menggunakan produk hingga mereka jatuh cinta dengan produk Anda. Tentu saja Anda tidak mendorong mereka untuk membeli selepas test drive. Anda memberikan kesempatan pada calon pembeli untuk memutuskan sendiri apakah mereka bisa mendapatkan manfaat dari produk yang ditawarkan dengan mencobanya sendiri. Strategi ini bisa dicontohkan dengan, "Silahkan kirimkan email Anda hari ini. Kami akan memberikan akun trial untuk diberikan secara gratis. Bagaimana? Anda mau mencoba aplikasi kami?" Selanjutnya ada yang namanya teknik hard closing. Teknik akuntansi seperti tutup buku di waktu yang ditentukan. Nah, teknik ini dilakukan biasanya itu setiap bulan ataupun per kuartal, bahkan bisa di akhir tahun. Hard closing dapat membantu Anda dalam melakukan transaksi dengan pelanggan menjelang siklus penjualan. Nah, hard closing ini berada di luar kendali penjualan, yang berarti menciptakan tenggat waktu untuk sebuah keputusan. Contoh dari teknik hard closing ini, misal, tadi saya diberitahu tim sales, harga aplikasi kami akan naik per tanggal 30 nanti. Nah, mumpung harganya masih murah, apakah Bapak tertarik mencoba sebelum tutup buku? Selanjutnya ada question closing. Question closing menggunakan pertanyaan untuk mencapai solusi ketika calon pelanggan keberatan akan tawaran Anda. Teknik closing ini sangat baik digunakan terutama untuk mendapatkan peluang yang Anda kejar sambil belajar mengenai bisnis dan tantangan mereka. Contohnya, terbukti kan Pak, aplikasi kami bisa membuat laporan keuangan hanya dalam beberapa klik saja. Semuanya otomatis dan terintegrasi. Bagaimana? Anda setuju memakai aplikasi kami?
Nah, selanjutnya ada lagi nih yang namanya the prop for opinion closing. Banyak teknik closing yang efektif dengan menggunakan pertanyaan spesifik untuk mengetahui hambatan ataupun kendala yang menghalangi penjualan. Salah satunya adalah prop for opinion closing. Jika Anda bertanya soal hambatan klien, Anda dapat mendengar masalah mereka dan dapat mengatasinya lebih cepat, sehingga dapat mempercepat sales closing dan mencapai deal. Teknik ini sangat efektif bila tenaga marketing ingin membangun hubungan dengan klien. Menanyakan pendapat klien untuk bisnis ke depannya dapat membuat klien merasa dipahami oleh bisnis Anda. Salah satu contoh dari teknik ini adalah, kami dengar dari tim keuangan Anda, aplikasi kami menurut mereka sangat cepat dalam membuat laporan secara otomatis. Bahkan, admin yang biasanya memakai spreadsheet selama 1 minggu, kini hanya butuh 5 menit mereka pelaporan. Bagaimana pendapat Bapak tentang fitur aplikasi kami? Apakah memungkinkan jika kita upgrade version untuk fitur yang lebih menarik? Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teknik sales closing. Banyak teknik yang bisa Anda terapkan dalam strategi sales closing. Dengan pertimbangan yang matang dan penerapan teknik sales closing yang baik, maka penjualan pada bisnis Anda akan melejit. Nah, jika ada pertanyaan, boleh di-put pada kolom komentar ya, Growth People. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Tetap stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.